Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Andi Aco Agus SH MPD selaku dosen pengampu dan Bapak Muhammad Asriyadi SPD MPD selaku dosen mitra dalam mata kuliah Pancasila. Serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya atas nama Nur Akidah, perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang critical review artikel Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana di dalam kelompok ini, yaitu anggota kelompok saya atau teman-teman saya, yaitu ada saudari Nurul Ilmi Dahri, ada saudari Nur Fadila Waziana, dan saudari Nur Fatma Abadi. Baik, langsung saja di dalam artikel review yang kami ini mengenai judul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini yang terdiri dari 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu melakukan pendekatan metodenya seperti apa, dan pembahasannya, serta hasil temuan daripada artikel ini, dan kesimpulan baik dari si penulis ataupun kesimpulan yang kami tangkap dari masing-masing tiap anggota kami. Baik, langsung saja untuk pemaparan terkait pendahuluan yang menjadi urgensi dari artikel terkait Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwasanya Pancasila ini merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang dilahirkan pada 1 Juni 1945 sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu, dan kesatuan serta pertahanan bangsa Indonesia itu. Yang kedua, berbagai nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sebenarnya telah hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Pendahuluan yang ketiga yang dapat kita ambil bahwasanya Bapak Presiden Insinyur Soekarno itu bukanlah pencipta dari Pancasila, melainkan penggali. Kenapa di sini dia menggunakan kata penggali, bukan mengambil? Karena Insinyur Soekarno itu dia menggali secara kritis atau mengambil intisari mengenai nilai hidup di dalam masyarakat, seperti mengambil yang sudah baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik. Mengenai metode ataupun pembahasan dari materi ini, next slide selanjutnya, yaitu artikel ini menggunakan metode ataupun analisis metodenya itu secara kualitatif, yaitu di mana teorinya penyusun itu memperkuat artikelnya, serta metode seperti dokumenter, di mana baik secara dokumenter primer maupun dokumenter sekunder, sebagaimana telah terlampir secara jelas itu di dalam artikel. Nah, pada pokok pembahasan ini, Indonesia itu terdiri dari berbagai keberagaman, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, budaya, ras, dan sebagainya. Keadaan ini hanya dapat terwujud ataupun keadilan akan terwujud itu apabila tersedia ataupun semua itu bersedia untuk mengakui setiap suku dan kepercayaan agama dari orang lain. Sikap ini biasa disebut sebagai pluralisme. Mengenai pokok pembahasan yang kedua, yaitu perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI pada tanggal 17 Agustus 1981, deklarasi Pancasila itu ditandatangani oleh 17 orang. Di antaranya yaitu ada Namai Sofian, Use Pranawijaya, Yusuf Hasim, Haji Muhammad Sunasi, Slamet Branata, Hugeng, dan HR Darsono. Nah, deklarasi tersebut itu menyangkut bahwa hari ini lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945 dan Soekarno itu adalah
satu-satunya orang yang mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara. Terkait pokok pembahasan selanjutnya, terdapat kontroversi mengenai sejarah pencetusan Pancasila ini yang berkembang ada dua naskah perumusan. Pertama itu kelompok yang pro Yamin, di mana kelompok ini dia dimotori oleh Nugroho Notosusanto dan didukung oleh periode Orde Baru yang pada saat itu pandangannya bahwa dia ataupun pandangan itu pada salah satu buku sumber yaitu naskah persiapan Undang-Undang Dasar Jilid 1 itu karangan Muhammad Yamin sendiri. Nah, sedangkan kelompok pro Soekarno atau kelompok yang kedua ini dia terdapat berbagai macam sumber baik dari masyarakat ataupun antara lain salah satunya itu dari G. Mojonto, salah seorang jurnalistik. Dia itu adalah salah seorang sejarawan yang mengkritisi pidato Muhammad Yamin yang termuat di dalam buku naskah persiapan Undang-Undang 1945 ini. Beliau ada kejanggalan di situ bahwasanya naskahnya berbunyi, dalam pidatonya 2 hari yang lampau, Tuan Ketua memberi kesempatan kepada kita sekaligus juga boleh mengeluarkan perasaan. Nah, Muhammad Yamin ini mengucapkan pidato pada tanggal 29 Mei. Jika kita mengambil garis besar 2 hari sebelumnya, bahwasanya itu berarti tanggal 27. Nah, sedangkan BPUPK ini kan dirumuskan dia pada tanggal 28. Dari penemuan inilah sehingga itu jelas bahwasanya yang di teori bahwasanya pro Yamin itu adalah yang palsu. Yang benar adalah bahwasanya Pancasila sendiri itu dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Oke, untuk pembahasan selanjutnya terkait next slide selanjutnya. Baik, pembahasan selanjutnya itu perubahan yang mengandung kontroversi adalah tentang sila ketuhanan. Dari ketuhanan yang berkeadaban, ini menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perbedaan ini mulai terjadi pada sidang BPUPK yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Yang terkait teori ini pembahasan yang selanjutnya yaitu Otto Iskandardinata mengusulkan agar pasal 29 itu dibagi menjadi 2 ayat. Yang pertama dari isi ayat 1 dan yang kedua adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap memeluk agama ataupun untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Nah, dari dua yang diajukan ini disepakati oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno, tetapi Ki Bagus Hidokusumo ini meminta untuk menghapus kata bagi pemeluk-pemeluknya itu. Dengan itu didukung juga oleh Abdul Fattah. Nah, kedua pandangan itu ditolak oleh Bapak Presiden Soekarno sehingga sampai dengan sidang kedua ditutupnya BPUPK ini, bahkan sampai bubarnya BPUPK ini, itu masih tetap silanya itu yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terkait mengenai pembahasan selanjutnya sejarah perkembangan konteks perjuangan bangsa Indonesia ini, pada tanggal 17 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disingkat sebagai PPKI yang beranggotakan sebanyak 27 orang. Di mana ini untuk melanjutkan pekerjaan BPUPK yang belum terselesai tadi mengenai pencetusan nilai dasar Pancasila. Muhammad Yamin itu mengusulkan atau menghilangkan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan usulan tersebut diterima karena mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia. Adapun hasil temuan terkait artikel yang kami bahas ini, dari kontroversi yang berkembang mengenai perumusan Pancasila antara kelompok pro Yamin dan kelompok pro Soekarno oleh Muhammad Yamin itu sendiri jelas palsu.
Hal ini telah dibuktikan oleh temuan G. Gwenjanto dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 1 karangan Muhammad Yamin. Jelas bahwasanya dalam naskah tersebut Soekarno-lah yang satu-satunya orang yang mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara. Hasil penemuan yang kedua yaitu bahwasanya mengusulkan kalimat dasar negara ataupun Pancasila ini dalam sidang BPUPKI yang kedua sampai dengan terbubarnya BPUPKI ini masih ditutup dengan kata dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pekerjaan BPUPKI yang belum terselesaikan ini atau hasil penemuan kita yang ketiga bahwasanya dilanjutkan oleh PPKI di mana Muhammad Hatta yang pada saat itu menjadi pemimpin PPKI dan menghasilkan atau menghapuskan kata dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Usulan itu diterima oleh tokoh-tokoh agama yaitu Teuku Muhammad Hasan, Usman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo yang disepakati dan sampai sekarang kita ketahui bahwasanya itu menjadi sila pertama di dalam dasar negara kita yaitu Garuda Pancasila. Terkait kesimpulan mengenai artikel yang kami kaji ini, penulis itu menuliskan kesimpulan sendiri di mana yaitu dari kajian yang telah dilakukan dapat diambil pemahaman bahwa banyak di antara sila-sila refleksi kritis oleh Soekarno, di mana di dalam refleksi kritis ini dilakukan untuk memperoleh unsur-unsur kebudayaan Indonesia. Untuk unsur yang tidak ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia misalnya seperti demokrasi, Soekarno mengambilnya itu dari kebudayaan-kebudayaan asing guna menjadikan bangsa Indonesia itu sendiri menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pada bagian formulasi Pancasila yang terjadi pada sidang BPUPKI yang pertama itu terjadi penyusunan sejarahnya. Nugroho Noto Susanto itu berusaha memperkecil peran Soekarno melalui penokohannya yang mengatakan bahwasanya Muhammad Yamin itu sebagai seorang yang ditempatkan sebagai penyusul pertama. Adapun mengenai kesimpulan saya terkait artikel Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, itu saya menyimpulkan bahwasanya dari sudut pandang saya, keberagaman yang terdapat di Indonesia itu baik dari berbagai macam dari Sabang sampai Merauke itu semua terikat menjadi satu di dalam Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana di dalam perumusan nilai Pancasila ini membutuhkan proses yang panjang mulai dari perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI sehingga sampai dengan terbentuknya PPKI ini untuk menyelesaikan tugas BPUPKI yang belum terselesaikan, yang sehingga terciptanya itu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari bagian Pancasila bahwasanya banyak yang harus menjadi budaya Indonesia. Aturan kekuatan politik kelompok yang berkepentingan itu seharusnya diselewengkan dengan rekonstruksi perumusan Pancasila. Demikian mengenai pemaparan critical review yang artikel yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Adapun teman kelompok saya akan menjelaskan kesimpulannya terkait artikel tersebut. Pertama itu dari saudari Nurfatna Abadi. Dengan ini saya persilahkan untuk menyampaikan hasil kesimpulan yang dilakukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang artikel yang telah dibahas, yaitu yang pertama terdapat 5 sila yang ada dalam Pancasila. Yang pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia adalah masyarakat yang religius. Sejak zaman praksara, masyarakat telah mempercayai adanya yang gaib.
Seiring dengan perkembangan zaman, ketika masyarakat Indonesia berkenalan dengan bangsa lain, kebutuhan menjadi semakin kebertuhanan semakin menjadi kaya, seperti Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tentang kemanusiaan. Sikap empati yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang didasarkan pada pandangan bahwa orang lain adalah keluarga sehingga diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Sikap untuk selalu melindungi dan menghormati orang lain dengan tanpa mempertimbangkan asal-usul etnis maupun bangsa. Yang ketiga yaitu tentang persatuan. Masyarakat Indonesia secara sosiologis merupakan masyarakat komunal. Soekarno memandang bahwa nilai kekerabatan yang berkembang temurun telah menjadi identitas nasional. Nilai kekeluargaan itu harus dikembangkan lintas etnis dan daerah, yaitu ke tingkat bangsa. Yang keempat yaitu tentang kerakyatan. Sila kerakyatan dalam formulasi asli yang disusun oleh Soekarno adalah musyawarah dan demokrasi atau demokrasi. Jiwa permusyawaratan adalah mencari keputusan terbaik bagi semua pihak yang terkait. Yang terakhir yaitu tentang keadilan. Keadilan hanya dapat terwujud apabila kita semua bersedia mengakui keberagaman agar setiap suku, kepercayaan, tradisi, dan kebudayaan dapat berkembang. Dengan mengakui dan menjaga kebersamaan kita juga dapat memahami orang lain. Selanjutnya yaitu proses perumusan Pancasila mengalami perubahan dari awal sampai akhir finalisasi Pancasila. Perumusan Pancasila pada sidang BPU PKI untuk pertama kalinya menyusun asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Lalu perumusan Pancasila hasil panitia 9 dalam rancangan naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama Piagam Jakarta yang terdapat rumusan Pancasila di dalamnya. Kemudian perumusan Pancasila hasil PPKI. Peran PPKI sangat penting dalam sejarah, terutama setelah proklamasi kemerdekaan. PPKI lah yang menyempurnakan dan menegaskan berbagai perlengkapan berdirinya Republik Indonesia. Perjalanan dirumuskannya Pancasila juga menimbulkan banyak kontroversi perdebatan di antara tokoh-tokoh masyarakat kala itu, sehingga akhirnya terbentuklah Pancasila yang kita ketahui sekarang. Baik, terima kasih. Sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Adapun kesimpulan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya Nur Fadilah. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari artikel tersebut yaitu Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi nasional Indonesia yang dinyatakan pada 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI. Dalam artikel terdapat satu persatu sila-sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan, sila kedua yaitu kemanusiaan, sila ketiga yaitu persatuan, sila keempat yaitu kerakyatan, dan sila kelima atau sila terakhir yaitu kesejahteraan atau keadilan sosial. Sila-sila Pancasila tersebut banyak diantaranya digali dengan refleksi kritis oleh Insinyur Soekarno. Refleksi kritis dilakukan untuk memperoleh unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang mampu untuk menopang negara Indonesia selamanya. Insinyur Soekarno mengambil unsur kehidupan yang tidak ada pada bangsa Indonesia dari kebudayaan asing, seperti demokrasi, guna menjadikan bangsa Indonesia mampu berkembang menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Proses perumusan Pancasila terjadi melalui perumusan Pancasila pada sidang BPU PKI, perumusan Pancasila pada hasil panitia 9, dan perumusan Pancasila hasil penetapan PPKI. Dalam perumusan Pancasila pada sidang BPU PKI terdapat dua kontroversi, yaitu Pro Yamin dan Pro Soekarno. Kelompok Pro Yamin dimotori oleh Nugroho Susanto dan didukung oleh pemerintah Orde Baru saat itu, sedangkan Pro Soekarno disuarakan oleh berbagai kalangan baik akademisi dan saksi atau pelaku sejarah yang masih hidup. Dari kalangan akademisi, kritik paling keras muncul
antara lain dari G. Mutjanto, IKIP Sanata Dharma, sekarang Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan Ruben Nalenan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Baik, itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari dan sampaikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan selanjutnya akan dibawakan oleh saudari saya, Nur Fadila Waziana. Dengan ini saya persilahkan. Mungkin sedang terkendala jaringan, kalau begitu melangkah ke pembacaan hasil simpulan teman kelompok saya yaitu Nurul Ilmi Dahri. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu dari pemaparan materi dapat saya simpulkan bahwa Bapak Insinyur Soekarno menyatakan bahwa dirinya bukan pencipta, melainkan penggali. Alasannya karena untuk mengambil intisari berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat. Soekarno melakukan dialog reflektif kritis, yaitu mengambil yang sudah baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik. Indonesia adalah masyarakat religius. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik hadir dan menjadi bagian dari kehidupan kebertuhanan masyarakat Indonesia. Selain itu, sikap empati yang berkembang dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada pandangan bahwa orang lain adalah saudara, sehingga diperlakukan dengan penuh kehangatan, kasih sayang, dilindungi, dan dihormati. Di pihak lain, pandangan itu mendorong terjadinya kerjasama dengan orang lain, baik antar suku maupun dengan bangsa lain. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat komunal, yaitu menempatkan kepentingan bersama sebagai yang tertinggi. Nilai kekeluargaan ditinggikan di semua suku di Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki jiwa permusyawarahan dalam mencari keputusan terbaik bagi semua pihak yang terkait. Dan prinsip bahwa pemerintah harus melindungi warganya telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman suku, budaya, agama, dan ras. Saat perumusan Pancasila, terjadi kontroversial karena tulisan dari Nugroho Noto Susanto. Namun, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengucapkan pidato mengenai dasar filsafat negara Indonesia merdeka, dan diterimanya secara aklamasi. Pidato dari Insinyur Soekarno menjadikan BPU PKI telah berhasil memiliki rancangan dasar negara Republik Indonesia. Rumusan Pancasila telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. Perubahan pertama adalah tata urutan sila-silanya. Sila ketuhanan yang ditempatkan oleh Insinyur Soekarno pada urutan terakhir diubah menjadi sila pertama, sedangkan sila nasionalisme atau persatuan bergeser menjadi urutan ketiga. Dan finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghilangan atau penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu saya kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sebelumnya saya kembalikan lagi kepada saudari Nur Fadila Waziana untuk membacakan hasil simpulannya terkait critical review artikel Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil pada artikel ini
bahwasanya dalam proses penyusunan atau perumusan Pancasila banyak digali dalam penyusunannya, baik dari hasil perumusan BPUPKI, Panitia 9, dan penetapan PPKI. Hal itu dilakukan untuk memperoleh unsur kebudayaan Indonesia yang dijadikan sebagai landasan atau dasar negara bagi negara Indonesia untuk selamanya. Tetapi pada dasarnya Pancasila itu hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia dan sudah ada dalam kehidupan masyarakat sejak dulu yang dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang menganut agama, sikap melindungi dan menghormati orang lain, nilai kekeluargaan di setiap suku di Indonesia, musyawarah yang turun-temurun dilakukan dalam masyarakat, serta melindungi setiap warganya. Baik, itulah kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian kami telah menjelaskan terkait critical review artikel Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari pendahuluan, metode yang digunakan, pembahasan, hasil temuan, serta kesimpulan, baik itu dari tim penulis ataupun dari kami, tiap individu dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.